Kita masih pada sesi pelajaran tentang budi. Mengapa Tuhan sangat menentukan tentang hubungan, tentang fellowship, tentang persekutuan, tentang koinoni? Karena Tuhan tidak akan bekerja dengan satu orang. Setuju atau tidak? Setuju. Tuhan selalu bekerja dengan tim, bukan individu. Siapa yang pernah bertanya-tanya tentang konsep tubuh Kristus? Kenapa harus ada tubuh Kristus? Nah, kalau ada yang bertanya, ya kenapa harus tubuh Kristus? Roma 12, bisa dibuka ya, catat saja. Roma 12 dan 1 Korintus 12. Kebetulan angka pasalnya sama, 12. Roma dan 1 Korintus. Itu membahas tentang tubuh Kristus dengan fungsi-fungsi luar biasa. Nah, di dalam hidup panggilan gereja, maka kebersamaan, fellowship, hubungan itu penting sekali. Siapa pernah bertanya dalam Injil Lukas ada perintah begini: kalau kamu pergi memberitakan Injil, paling tidak harus 2 orang. Masih ingat? Nah, ini hubungan. Maka itu nanti kalau diutus apalagi tim youth mission, nggak boleh 1 orang, minimal 2 orang tim. Nah, rupanya setan itu tidak takut dengan gereja yang rajin berdoa. Setan tidak takut dengan gereja yang rajin puasa. Setan tidak takut dengan gereja yang teologinya hebat. Setan hanya takut kalau gereja itu bersatu. Kenapa setan takut kalau gereja bersatu? Karena itu kekuatan untuk mengalahkan mereka. Sama seperti sesi pertama tadi. Begitu setan tahu hal-hal penting, hal-hal vital, hal-hal yang dahsyat yang tertulis di firman, maka di bagian itu setan mengajukan. Dan selalu setan mengucapkan kalimat itu. Ternyata ketika setan tahu ayat-ayat vital yang dipakai untuk mengalahkan mereka, maka sebelum gereja bisa mengalahkan setan, ini dia. Setan berhasil mengalahkan gereja. Setan berhasil atau tidak? Hasil. Sangat berhasil. Maka itu gereja nggak pernah bersatu. Siapa yang setuju kalimat? Ternyata pengedar narkoba, maling-maling, preman-preman jauh lebih mudah bersatu daripada menyatukan pendeta. Jawab betul. Menyedihkan sekali. Benar. Karena setan tahu kalau kita bersatu, kita punya hubungan yang baik satu dengan yang lain, hasilnya akan luar biasa. Setan tahu. Siapa masih ingat doa Tuhan Yesus sebelum dia masuk Getsemani di tanah? Yohanes 17. Intinya apa doa Tuhan Yesus itu? Supaya kita menjadi satu. Itu intinya. Nah, sama. Setan benci kalau doa Yesus bisa tergenapi. Setan nggak suka. Dan lagi sekali setan berhasil. Sangat berhasil. Coba baca Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Dan Yohanes 17 ayat 21.
1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Supaya kita semua murid-muridnya menjadi satu. Terus? Sama seperti Engkau dan Bapa. Kebalik. Sama seperti Engkau, ya Bapa. Ulang-ulang baca dari depan. 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Perhatikan kalimat terakhir. Supaya dunia bagaimana? Percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Saudara, yang terlibat di bidang misi dari yayasan apa saja, dari gereja apa saja, saya beritahu, percuma gereja bermisi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa belum selamat dengan modal, metode, alat-alat, cara yang hebat-hebat. Dunia tidak akan tahu dan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa sebelum kita menjadi satu. Saya tanya lagi, setan berhasil menggagalkan doa Yesus ini? Berhasil. Sejak saya mengerti ayat ini, saya nggak mau lagi terlibat dengan lembaga-lembaga misi. Ketika gereja berseminar misi, mengeluarkan uang banyak, mendatangkan khotbah dari luar negeri, berapa itu biaya transportnya, persembahannya, akomodasinya. Kalau gereja tidak bersatu seperti Bapa dan Yesus itu satu, maka dunia tidak akan percaya Yesus ini diutus. Saya tanya, setan bisa takluk nggak dengan surat gereja kalau kita menguji? Tidak. Jawab, setan bisa takluk dengan surat gereja yang kita bawa untuk penginjilan? Tidak. Karena setan nggak bisa baca. Ngerti istilahnya? Silakan mau diutus oleh lembaga apa saja, lembaga misi yang terbesar di dunia, silakan. Tapi tanpa setan tahu kita diutus oleh Bapa, maka misi pasti gagal. Ya tapi. Nah, saya ulangi lagi, kan ternyata setan berhasil membuat hubungan kita rusak satu dengan yang lain. Bahkan, tolong ya, yang sudah lama ada di DTS, YWAF, masih ada. Dia sudah berapa tahun? 6. Berapa tahun? 7 tahun. Berarti mengerikan yang dibuat setan. Ternyata tidak sedikit tim-tim yang diutus penjangkauan outreach itu pulang aman lengkap. Berarti lihat aja dari I3, dari Setia, dari mana saja, berangkatnya bagus, tapi di perjalanan terjadi gesekan salah paham dan itu menyedihkan. Dan saya ulangi, setan berhasil. Betul atau satu kali? Betul. Ya karena ayat ini. Kalau kita tidak bisa bersatu seperti Bapa dan Yesus dan Bapa menjadi satu, maka dunia tetap tidak akan tahu Yesus itu siapa. Inilah kita harus perhatikan hubungan. Yakobus 5 ayat 16. Ayo
Kalau saudara buka Yakobus 5:16, yang ada tanda coretannya di kalimat yang mana? Lihat Alkitabnya. Kalau kita buka Yakobus 5:16, yang ada coretannya kalimat yang mana? Ada nggak? Nah, doa orang yang benar bila dia yakin didoakan maka besar kuasanya. 99,99% kalau pendeta-pendeta Pantekosta Karismatik khotbah ayat ini selalu dipotong. Ya cuma bagian ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Tapi tidak pernah dijelaskan kapan, kok bisa, bagaimana kita jadi orang benar. Betul tidak? Khotbah cuma sepotong itu. Nah, padahal menjadi orang benar itu dari kalimat pertama. Nah, ini ada yang salah terjemah sedikit sekali. Baca kalimat pertama, 1, 2, 3. Karena hendaklah kamu. Stop. Karena itu hendaklah kita suruh apa? Saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Begini ya. Maka kamu benar, bukan sembuh. Nah, saya tidak tahu kenapa diterjemahkan sembuh. Karena diterjemahkan sembuh yang tidak berhubungan benar-benar, maka itu terputus. Padahal betul terjemahnya benar. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, gara-gara kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan kita jadi orang benar, maka orang yang benar kalau berdoa dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Belum ngerti pas baca suara bunyi. Hanya untuk bisa saling mengaku dosa harus punya hubungan yang baik. Saya tanya, mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Ke Tuhan. Jawab cepat. Mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Ke Tuhan. Kenapa? Karena tidak diyakini. Karena tidak diyakini. Apalagi? Tidak cerita. Nah, tidak cerita. Tuhan mulutnya nggak ember kayak kita. Betul. Iya. Mulutnya ampun. Kenapa nih? Tidak dibalas-balas. Tidak menyaut. Ini masalahnya. Dan sekali lagi, setan berhasil membuat gereja nggak ada hubungan. Jadi tolong perhatikan, tidak ada orang benar karena doa puasa. Tidak ada orang dibenarkan karena rajin baca Alkitab. Tidak ada orang dibenarkan karena aktif melayani. Menurut firman ini, saudara dan saya dibenarkan kalau kita berani terbuka dengan orang. Di DTS ada pelajaran keterbukaan. Udahlah. Udah. Openness. Itu harus. Karena ini. Ketika setan berhasil merusak kepercayaan di dalam anggota tubuh Kristus. Dengar kalimat ini. Ketika setan berhasil merusak kepercayaan sesama anggota tubuh Kristus. Ngerti kalimat ini? Akhirnya kalau kita nggak saling percaya, kita bisa jadi orang benar. Di antara semua gereja di dunia, maka gereja Katolik yang menggunakan ayat ini. Karena gereja Katolik punya 7 sakramen. Dan salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Saya pernah menghadiri anak rohani saya, istilahnya kau disumpah untuk menjadi imam. Dan salah satu kalimat
aku tidak akan membocorkan umat yang mengaku dosa. Wih, itu luar biasa. Sekarang kita pakai psikologis, ilmu jiwa. Penyebab terbesar penyakit gangguan jiwa, bukan gila ya, gangguan jiwa, itu karena rasa bersalah yang mengejar orang itu. Kapan seorang itu bebas dari guilty feeling atau rasa bersalah? Kalau dia menemukan seseorang yang dia bisa titik dosa. Ngerti nggak istilahnya? Dan itu psikologi. Ternyata ini diajarkan Tuhan Yesus. Tambahkan ayat ini. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Maka itu saudara, keterbukaan. Waduh, itu penting. Hubungan itu penting. Menemukan seorang atau lebih yang bisa kita percaya untuk kita titik dosa kita, itu penting. Jadi menurut Yakobus 5 ayat 16 tadi, dengar pertanyaan saya, apakah semua dosa kita bisa diampuni kalau kita ngaku kepada Tuhan saja? Tidak, harus ngaku ke orang. Ini luar biasa. Nah, ayat 23, Yohanes 20. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dasar. Jadi otoritas tertinggi untuk gereja yang datang dari Tuhan Yesus itu ini otoritas tertinggi, mengampuni dosa orang. Saya coba cari apa bedanya mengampuni orang berdosa. Ternyata beda dengan mengampuni dosa orang. Mengampuni orang berdosa itu wajib, karena kita sakit hati pada orang itu. Dan itu perintahnya bukan ampunilah. Terus ampunilah. Loh, hukum ampunilah. Ampunilah seorang. Bukan doa Bapa kami, ampunilah. Nah, sama seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Ini hubungan. Saudara dan saya tidak akan diampuni kalau kita tidak mengampuni. Ketika hubungan rusak, bisa nggak kita mengampuni? Lu coba jawab, bisa nggak? Tidak. Tidak bisa. Masih sakit hati. Luar biasa. Ternyata mengampuni dosa orang itu beda dengan mengampuni orang berdosa. Saya ulang, tadi apa itu mengampuni orang berdosa? Kalau orang itu ada urusan dengan kita. Tapi mengampuni dosa orang, ternyata orang yang kita nggak kenal, yang kita nggak ada urusan dengan orang itu pun nggak ada urusan dengan kita, dan suatu hari dia datang ke gereja yaitu kita, ternyata dia cerita, aku ini pembunuh, aku ini pezina, aku ini begini, nggak kenal. Dan itu adalah gereja Katolik. Tapi menurut Yohanes 20:23, apakah perintahnya hanya untuk imam-imam, pendeta-pendeta? Tidak. 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 Untuk semua murid Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya punya otoritas tertinggi, itu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tapi kalau kita tidak menggunakan otoritas ini, berarti kita memberikan tahu orang itu, maka dosanya tidak diampuni. Siapa kita? Saya tanya, siapa yang masih ingat? Hanya ada satu yang dilakukan Tuhan Yesus di antara sekian banyak yang dilakukan. Pokoknya kalau Tuhan Yesus melakukan hal ini, itu orang Farisi marah, imam marah, ahli Taurat marah. Waktu Yesus ngapain?
mengampuni dosa. Hei, siapa kamu? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang. Nah, pertama saya belajar itu muncul begini di benak saya. Tuhan, kan Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan mengampuni dosa orang, mereka itu ribut. Kenapa sih kalau mengampuni biar mereka nggak ada dulu? Ngerti nggak ini seperti ini? Karena nggak enak sekali. Dan itu nggak sekali dua kali Tuhan Yesus dimarahi oleh orang Farisi. Siapa kamu? Kenapa kamu mengampuni dosa orang? Dan kata ini jawab. Jadi dengan kita saling mengampuni, maka hubungan jadi betul. Betul. Ayo kerjakan ini. Jadi Yakobus 5 ayat 16 dan Yohanes 20 ayat 23 itu punya hubungan yang luar biasa. Dan saya membuktikan di beberapa orang yang saya percaya suatu pasti pernah mengalami. Ketika otoritas gereja ini bekerja atas orang itu, ada sebuah aura, ada sebuah kekuatan yang keluar di hidup orang ini, sehingga kalau dia kemana saja dan ada orang yang berdosa, orang ini bisa tersedot untuk bercerita kepada saudara yang tidak kenal. Tolong catat kalimat. Berarti ketika gereja menerima otoritas tertinggi, yaitu mengampuni dosa orang, maka Tuhan Yesus akan memberikan sebuah kekuatan di hidup kita murid-murid. Sampai kita pergi kemana saja, ada orang gak kenal kita gak kenal dia, tapi orang itu bisa kejar kita hanya untuk cerita aku punya salah. Kita nggak perlu otoritas tertinggi. Saya kan, kita nggak kenal seseorang, tapi kalau orang ini punya hati yang baik, kita dekat dia, kita rasakan. Lu jawab kita rasakan? Rasa. Ada apa? Oh, nggak enak. Bayangkan kalau yang negatif aja kita rasa, apalagi yang positif yang dari Tuhan. Lebih mudah nggak orang lain merasakan itu? Ini hubungan. Jadi setan itu merusak otak hubungan. Hanya dengan hal kecil, jengkel. Tolong jawab, jengkel itu besar atau kecil? Kecil. Jengkel. Betul? Nah, saudara kembarnya jengkel, nggak suka. Pernah merasa nggak suka? Karena nah itu pihak setan berhasil merusak hubungan. Dan itu terjadi sampai hari ini, betul? Betul. Di mana-mana rusaknya hubungan. Maka itu hari ini dengan tema yang kita pelajari, ayo kita berubah. Setuju? Setuju. Maka itu hukum tertinggi yang Tuhan Yesus ajar kepada kita, bukan pelayanan, bukan berdoa, bukan memberi persembahan, memang aku. Begitu setan mencuri kuasa pengampunan atas hidup kita, Yakobus 5:16 bisa terjadi. Jawab, Yakobus 5:16 bisa terjadi tidak? Bisa. Yohanes 20:23 ngeri yang setan berkata. Maka itu ayo dengan serius kita memperhatikan firman ini, bahwa setan berhasil merusak hubungan.
Ayo hari ini kita tulis. Amin. 1 Yohanes 1 mulai ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 mulai ayat yang kelima. Kita lihat 1 Yohanes 1 mulai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan Dia di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Inilah berita yang kami terima dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Beritanya sederhana. Tuhan itu terang. Tuhan itu apa? Terang. Terang dan tidak ada kegelapan. Tidak ada kegelapan. Kembali ke pelajaran openness, keterbukaan. Jadi kalau kita bisa terbuka, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling memaafkan. Kegelapan bisa bertahan di situ? Tidak. Jangan, tidak. Nah ini yang setan buat. Sebelum kita menggenapi perintah, kamulah terang dunia. Pernah dengar perintah ini? Sebelum kita menggenapi perintah, kamulah terang dunia. Maka setan berusaha membuat kita jadi munafik untuk menutupi sesuatu. Saya tanya lagi, setan berhasil? Nah, maka itu sesama anggota gereja, sesama anggota tubuh Kristus, susah nggak untuk jujur terbuka satu dengan yang lain? Susah. Berarti dengan fakta ini lebih banyak gereja-gereja dalam kegelapan atau dalam terang? Kegelapan. Saya jawab. Kegelapan. Dalam kegelapan. Lalu muncul istilah, ya udah maaf ya, urusan-urusanmu, urusan-urusan. Ya. Oke, jangan saling mengganggu. Kedengarannya bagus ya. Bagus. Kan ada urusan. Kamu ya kamu, aku ya. Lu betul. Dan saya tanya, Bu Mary ini pendeta besar di GPID, Gereja Protestan Indonesia Tunggal. Saya tanya, sesama pendeta yang satu sinode saja, mudah atau sulit untuk saling terbuka? Sulit. Apalagi di luar sinodenya. Apalagi kalau yang satu sukses, yang satu nggak sukses. Ya saya menutupi yang mana? Yang menutupi yang mana? Tidak ada beberapa. Yang satu sukses, satu nggak sukses. Ya saya pakai penutup yang mana? Sukses. Yang sukses. Kenapa pakai penutup? Aku dimintain susah bekerja. Loh betul tidak? Betul. Nah, penyekat terjadi. Dan sama pertanyaannya, setan berhasil atau Berhasil. sedih sekali. Etna, satu Indonesia. Jika kita Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun hubungan tidak. Ini bicara hubungan tidak. ya, Bila kita katakan kita ini punya persekutuan dengan Tuhan Yesus,
Kalau kita katakan, tapi namun kita hidup kita dalam kegelapan, maka berdusta. kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena beroleh persekutuan dengan Yesus. Karena kita hidup dalam kegelapan. Yesus itu terang atau tidak? Terang. Ya. Tapi namun kita Dalam kegelapan. tinggal dalam kegelapan. Coba renungkan sebentar. Misalnya di tempat ini terang, di ruangan sebelah. Kalau kita ada dalam terang, kelihatan semua. Kelihatan. Sampai jerawatmu pun kelihatan. Karena di dalam Terang. ada yang bisa disembunyikan. Tidak. Tidak ada. Tapi kalau dalam gelap, Tidak kelihatan. ini ayat. Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Yesus yang adalah terang, tapi kita berdusta, kita munafik, kita menutupi diri, dan biasanya, tolong catat, biasanya orang menutupi sesuatu di dirinya itu paling gampang dengan jubah-jubah keagamaan. Betul atau salah? Betul. Maka itu Tuhan Yesus marah kalau ada orang-orang Farisi doa pakai jubah yang panjang-panjang. Dan lihat hari terakhir ini di sosial media, pencuri-pencuri itu kalau pakai pakaian-pakaian keagamaan, nggak ada yang tahu. Belum betul tidak? Betul. Nah, maka itu agama itu pusatnya setan. Uang hasil kejahatan paling aman dicuci di mana? Dalam agama. Karena orang-orang membuat kejahatan hasilkan uang, kalau sudah memberi Tuhan itu rasa aman, karena Tuhan mereka bisa disuap. Kasih uang dia kurang aja. Ya itulah keagamaan. Ngeri sekali. Baca lagi ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi jika Jika kamu hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dalam Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Perhatikan kalimat pertama ayat 7. Kalau kita hidup di dalam terang bersama Yesus, tandanya cuma satu. Kita memperoleh apa? Persekutuan. Persekutuan. Seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain. Berarti hubungannya baik atau tidak? Baik. Baik. Nggak rusak hubungannya. Karena semuanya dalam terang. Semuanya terbuka. Nggak perlu dirahasiakan. Maka itu saya ulangi lagi. Ternyata dunia sudah membuktikan bahwa jubah-jubah keagamaan itu tempat bersembunyinya segala macam kejahatan. Hanya pakai topeng ibadah, ritual. Ngeri sekali. Jadi kalau kita berkata beroleh persekutuan dengan Yesus yang adalah terang, tapi hubungan kita rusak kepada yang lain, maka firman ini berkata kita ini pendusta dan penipu. Satu hal ini yang banyak orang tidak tahu. Semua agama di dunia Tuhan mereka mengajar, tidak penting hubunganmu dengan orang lain, asal hubunganmu dengan Tuhan baik. Betul nggak? itu Maka itu di dalam agama seperti itu membunuh orang tidak masalah, asal ibadah. Ngeri sekali. Loh, betul atau tidak? betul. Lihat kerusuhan-kerusuhan. Satu kali saya diundang pertemuan
90 sekian persen bukan orang Kristen. Saya diminta untuk bicara tentang toleransi umat beragama. Saya mulai dengan kalimat, Ibu bapak saudara-saudara, percaya nggak Tuhan itu adil? Jawab, saya tanya, percaya nggak Tuhan itu adil? Percaya. Bahkan Tuhan adil, maha. Betul? Betul. Saya yakinkan mereka. Betul ibu bapak saudara, betul. Saya sampai ulangi 6 kali betul supaya mereka. Kalau Tuhan yang kita percayai adalah maha adil, berarti umat beragama harusnya bersikap adil nggak pada yang lain? Harus. Faktanya Tidak. kaget. Mau ya saya bilang, Tuhan yang kita sembah maha, tapi umatnya tidak. Buktinya, kalau kita ketemu orang yang tidak seiman dengan kita, jujur apa perasaannya? Lain. Tidak enak. Nggak suka. Sekarang saya buktikan, yang Kristen saja. Kenapa? Ada yang komen? Ada. Apa? Tidak tahu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bener ya? Nggak usah bilang agamanya Kristen saja. Saya tanya, orang Katolik mau nggak dipaksa ibadah di gereja Pentakosta? Enggak. Tidak. Nah. Orang Protestan mau gabung dengan yang Katolik? Tidak. Tidak. Nah, berarti ada hubungannya? Tidak. Tidak. Dapat yang nulis. Bahasa Inggris yang mana tadi? Coba saya mau baca ini, ada yang komen pakai bahasa Inggris. Oh ya, apa ayat Alkitab? Yohanes 1 ayat 7. Oh ya, oke. Nggak usah karena itu ayatnya, cuma bahasa Inggris. Ini yang kita harus tahu, bahwa setan tidak pernah mengganggu ibadah. Buktinya ibadah tetap ada nggak sampai sekarang? Ada. Gereja dibakar pun gedungnya tetap ibadah. Orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh tetap ada ibadah. Karena setan tidak takut dengan ibadah kita. Tapi ketika setan tahu bahwa saudara dan saya mau punya hubungan yang baik dengan sesama kita, itu masalah besar saja. Dan setan pasti mengganggu. Dan cara mereka ganggu sederhana, dimasukkan salah paham. Saya tanya, hak salah paham itu seharusnya besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau dibiarkan merusak semua. Nggak usah jauh-jauh antar alam. Yang sudah menikah tolong jangan. Gampang atau susah suami istri sering salah paham. Jawab kan suami menikah. Sudah salah paham, salah dengar lagi. Padahal di sebelah. Loh, iya atau tidak? Iya. Di sebelah. Salah dengar. Nah ini masalah besar. Kalau ada orang salah dengar dan satu salah bicara, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Coba renungkan, betul atau tidak? Betul. Karena yang disalah ngertikan tersinggung. Lu kira gua peduli? Aku tadi dengar kamu ngomong itu. Yang dituduh salah ngomong, lu kira gua goblok? Gak bisa ngomong yang baik. Betul nggak? Ini pengalaman saya sekian puluh tahun jadi hamba Tuhan. Ternyata kalau ada orang salah paham karena salah dengar dan salah bicara, Tuhan pun akan minggir. Karena kamu membela yang nggak ada rekaman. Loh, betul atau tidak? Tanya lagi. Setan berhasil. Berhasil. Ini.
Maka itu kalau kita tidak belajar tentang hubungan yang benar, hancur gereja. Dan sudah hancur. Ini mengerikan sekali. Lalu gimana caranya menyelesaikan salah dengan salah ngomong? Cuma satu, ampun. Saya tanya, buat individu salah bicara dan individu salah dengar, kemudian mengampuni. Nah itu dia. Karena merasa benar. Hancur, hancur. Seru ya kalau saya ngomong ini seru. Kapan selesainya ini? Saya tanya, yang menikah satu suku saja bisa salah dengar, salah bicara. Iya, betul. Bisa. Apa itu beda suku? Aduh, kacau. Tuhan ampuni kami. Kira-kira kalau Tuhan kita ini jadi dua, ngurusin bangsa-bangsa ini pusing Pak. Pusing. Pusing sekali. Stres. Tapi inilah yang cuma pasal saya ngomongin. Hanya belum pernah ngomongin ini orang. Nah, saya kenal. Nah, naik. Bukan naik. Enggak. Oke ya, saya lanjutkan. Ini penting sekali. Jadi kalau kita sudah tahu cara kerja setan seperti ini, apa tadi? Merusak hubungan. Maka mulai hari ini kita tidak boleh kalah. Setuju? Setuju. Jangan kalah. Karena ini hal yang sangat mendasar untuk hidup kita. Hubungan jangan mau dirusak. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya di sini? Atau mau menambahkan sesuatu? Kita sudah 43 menit bisa. Ada? Ayo, mau cerita, mau tanya, yang punya pengalaman, salah dengar, salah bicara tadi. Ada? Yang mau bertanya, guys. Ayo. Dior saja. Ini yang milih tema ini sih. Memang dari departemen atau sendiri? Ya saya yang pilih Pak. Ya sini. Didengar. Ya, ayo kita dengar. Kenapa pilih tema ini? Pakai mic nggak? Pakai mic ya, supaya kenceng suaranya. Iya nggak apa-apa. Apa yang harus saya katakan ini? Nah kenapa milih tema ini kan gampang? Oke, kenapa saya memilih tema ini, teman-teman? Karena ini tema yang sangat mendasar, khususnya seperti Bapak dan yang tadi sudah utarakan di awal, bahwa hal pertama yang dirusak oleh iblis itu adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Dan berawal dari satu hal kecil ini, manusia jatuh dalam dosa dan ya kitab Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 3 sampai Wahyu itu semua berisi tentang hubungan yang baik. Iya betul. Jadi sangat penting untuk kita yang belajar hari ini gitu. Karena ini bukan hanya tentang hubungan saya dengan Tuhan yang baik, tapi hubungan saya dengan sesama juga. Karena itu hal yang sulit untuk dilakukan, seperti minta maaf, mengaku dosa itu bukan hal yang gampang. Dan kadang buat saya secara pribadi, pengalaman pribadi, meskipun saya minta maaf juga kadang-kadang dalam hati, tapi ada kata tapi gitu. Saya minta maaf tapi kamu begini gitu. Padahal yang Tuhan ajarkan ketika saya mau mengampuni, ya ampuni saja sudah, saya maafkan kamu, nggak usah ulang lagi dosanya. Seperti itu. Jadi ya itu alasannya mengapa Tema ini ya. tema ini khususnya untuk teman-teman yang dipersiapkan untuk misi, karena ini sangat penting membekali mereka sebelum mereka pergi ya untuk orang lain.
Ada lagi yang lain? Ayo, cepat. Ada? Mau tanya? Mau cerita sesuatu? Ayo cepat. Yang buang waktu. Ayo, Pak Henry. Senyum perorangan. Ada? Saya tunggu satu orang lagi. Kayak lebih lengkap. Ayo. Sudah ada yang mau bertanya, guys. Iya. Mari. Ke depan saja, Kak. Ke depan. Tes 1, 2. Udah ya? Ya. Apa? Maju. Oke. Saya bertanya, bagaimana kalau dia ada bersalah, kita masih mengampuni dia? Apa dia memang mengampuni kita? Dia yang bersalah. Tidak dia mau minta maaf. Iya, dia mau minta maaf. Tapi kita yang minta maaf. Kita yang minta maaf. Ya. Harus. Yohanes 20:23 tadi. Kita mengampuni dosa orang. Artinya, walaupun dia bersalah dan tidak meminta maaf, kita tetap mengampuni. Saya tanya, Tuhan suka mengampuni kita tidak? Suka. Selalu. Selalu. Padahal dia tahu kita sering buat dosa yang sama berkali. Jadi tidak perlu menunggu orang itu mengakui salah dan minta maaf. Tapi kalau kita tahu dia bersalah kepada kita, ya ampunilah. Kesalahan. Terus, ampunilah. Kesalahan. Ampunilah. Ampunilah sesama manusia. Ampunilah kesalahan kami seperti kami Mengampuni orang yang bersalah. Jadi nggak perlu orang itu minta maaf. Kalau toh dia tidak memaafkan, ya nggak apa-apa. Kita tetap berdamai dengan. Baca ayat Matius 5 ayat 9. Ternyata satu-satunya ayat di seluruh Alkitab, satu-satunya di seluruh Alkitab Matius 6. yang memberi, Matius 5 ayat 9, yang memberitahu kita kenapa mantan-mantan penjahat ini bisa disebut anak-anak Tuhan. Cuma ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ternyata mantan-mantan penjahat, mantan-mantan bajingan seperti kita ini, kok nggak ada yang amin sih kalau kita? Amin. Amin. Betul? Betul. Pada tersinggung ya. Awas. Saya ulang, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Ini ada yang tanya tadi, sudah khotbah lagi karena dia sama-sama saya ke Karawang kemarin siang. Saya khotbah 2 kali di Karawang, baru Karawang balik ke Jakarta, ambil barang saya langsung ke bandara, langsung tiba pagi. Ini sudah 2 sesi malah, ini sesi kedua. Kaget. Oke. Jadi dalam hubungan ini kita harus menyadari betul-betul bahwa dalam berdamai dengan semua orang, itulah satu-satunya alasan dan satu-satunya penyebab mantan-mantan penjahat seperti kita diakui sebagai anak-anak pencipta alam semesta. Bukan karena kita dibaptis lalu ganti nama, bukan karena kita kemana-mana bawa Alkitab. Sudah kemana-mana bawa Alkitab pakai kalung salib semeter. Kira-kira orang takut gak? Betul. Kayaknya ada yang pakai. Ingat, tidak ada ayat yang lain
kenapa mantan penjahat seperti kita ini bisa punya status anak-anak Tuhan? Saya tanya. Presiden kita yang baru ini anaknya cuma satu. Betul? Kira-kira kalau saudara mau diangkat jadi anaknya Presiden Prabowo, gampang atau susah? Susah. 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 Gak mau hitungan, susah tapi gak usah ngelamar. Cuma. Tapi ternyata menjadi anak-anak dari pencipta alam semesta mudah atau susah? Mudah. Mudah. Ini dia salah. Apa kata lain? Berbagai orang yang membawa agama katakan saudara dan saya kalau itu tidak punya musuh, langsung status kita naik jadi anak. Saya kaget pertama baca. Mengapa begitu mudah menjadi anak-anak Tuhan? Siapa yang disebut Raja Damai? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menjadi adiknya Raja Damai, lalu kita masih punya koleksi musuh banyak. Koleksi? Itu koleksi musuh. Loh, nggak sadar. Ada nggak orang punya koleksi musuh dalam hidupnya? Tidak sadar. Tidak sadar. Maksudnya disadarkan. Saya tanya. Ada nggak orang hidup punya koleksi banyak musuh? Ada. Bahkan saya pernah ngecek berapa orang. Ternyata beberapa koleksi musuh itu sudah mati. Loh, bisa tidak? Bisa. Cukup satu musuh saja masih saudara miliki. Walaupun sudah dibaptis, walaupun sudah melayani, status anak Tuhan ada nggak? Nggak ada, betul. Ini jangan main-main. Ini bicara hubungan. Kalau hubungan kita baik pada semua orang, karena fitur ini, berarti kita punya musuh? Tidak. Tidak. Maka itu status kita sebagai anak Tuhan. Ada orang yang ngomong, saya nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama. Nggak punya musuh, malas ketemu. Ada nggak? Ada. Nah. Kembali saya katakan, iblis berhasil nggak? Berhasil. Hubungan ini sedih sekali. Maka itu percuma kita bicara tentang doktrin, teologi, itu, dogma ini, dogma itu. Selama orang itu masih punya musuh, Tuhan tak menghargai. Maka itu saya tanya lah, berarti setelah dengar firman ini, ada nggak majelis gereja bukan anak Tuhan? Ada nggak pendeta yang bukan berstatus anak Tuhan? Ada. Ada. Kalau dia masih punya musuh, ini ya kenapa kamu tertawa? Kalau nggak suka musuh tersebut, Koleksi. apa nih? Karena Serius saya tanya ini apa dia? tidak mau lewat depan rumahnya. Mau lewat depan rumahnya. Koleksi. Belakang. Saudara, kita boleh bergurau seperti ini, tapi ini fatal, betul? Betul. Maka itu saya ulang ya, setan tidak tertarik dengan rajin kita berdoa. Setan tidak terganggu hidupnya ketika mereka lihat kita rajin puasa. Satu-satunya yang membuat setan kepanasan dan ketakutan ketika kita hidup tidak punya musuh. Yang lain setan tidak bisa. Sekolah teologi mau siapa? Hebat pelayanan semua. Jangan sampai menjalin hubungan dengan semua orang kita hidup yang manusia. Ini setan.
Dan saya tanya berulang-ulang, setan berhasil sebisa. Maka itu miliki hati yang murah, selalu mengampuni. Katakan amin. Ini murah. Kita nggak bisa main-main dengan konsep tidak punya musuh. Jangan biarkan hati kita kotor, karena ini merusak hati. 1 Yohanes 3:15. Keren. Saya nggak hafal UHP, pasal-pasal pembunuhan saya nggak hafal. Tapi KUHS saya hafal. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga saya hafal. Dan ada dia KUHP pasal pembunuhan itu banyak sekali, saya nggak hafal semua. Yang hafal itu jaksa, hakim, polisi, pengacara. Membunuh berencana, hukumannya ini. Membunuh tanpa sengaja, hukumannya ini. Membunuh mutilasi, hukumannya ini. Banyak. Tapi surga hanya punya satu hukum. Baca 1, 2, 3. Ayo ulang. Setiap orang 3:15. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya statusnya apa? Pembunuh manusia. Saya tanya, setelah kita baca firman ini, hukum surga, kira-kira di sini ada pembunuh? Ada. Ayo, kira-kira ada pembunuh nggak di sini? Ada. Kalau kita tidak mengampuni dan tidak berdamai, itu tadi. Saya nggak benci, cuma nggak suka. Sama tidak? Sama. Nggak benci tapi nggak suka. Saya bukan nggak suka, jengkel. Ada tidak? Ada. Nah, pertanyaan saya, mudah atau susah buat iblis membuat kita jengkel dan tidak suka? Mudah. Mudah sekali. Ini saya punya istilah. Ketika setan ingin merusak hubungan kita dengan yang lain, maka setan kirimkan jengkel dan kirimkan nggak suka. Saya tanya, perlu nggak setan doa puasa untuk buat kita jengkel? Tidak. Setan tidak perlu usaha yang besar-besar untuk buat kita jengkel. Saya pernah punya pengalaman di Sydney, saya nggak akan lupa. Saya lagi berdiri dengan 2 orang yang saya juga nggak kenal, dan 2 orang itu nggak saling kenal. Saya yang paling pinggir, kami lagi nunggu bus. Tiba-tiba orang yang ujung sana teriak apa yang di sebelah saya. Dia saya takut juga. Loh, kenapa? Ternyata ini orang paling senang tersebut. Nah, orang di samping saya di tengah ini lagi bawa 2 kantong, saya nggak tahu isinya apa. Dia nggak mau letakkan di apa itu di tangan. Saya juga nggak tahu, bisa letakkan. Nah, waktu itu hidungnya gatal. Karena tangannya kalau tentengan nggak bisa taruh. Terus hidungnya goyang-goyang. Yang sana melihat mana? Kenapa itu cetak? Gampang nggak setan buat orang tersebut? Gampang. Yang ini kaget. Ya saya waktu kaget. Saya mau tanya juga nggak kenal. Dia jelaskan hidungku juga nggak bisa taruh. Kenapa? Temennya mana? Gampang nggak setan buat kita? Gampang. Contoh lain, cara setan merusak hubungan. Kalau saudara berdiri di suatu tempat, tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara. Orang itu nggak kenal, saudara pun nggak kenal. Tiba-tiba ada orang anjing lu, marah. Marah. Setan marah tidak? Marah. Siapa? Bukan anjing kok marah. Ya itu ketahuan. Goblok. Sekarang saya tanya balik, anjing beneran dikatakan anjing? Tidak. Dia suka berapa bukan anjing mana goblok? Lucu nggak? Lucu. Lo kita ini lucu nggak? Bukan goblok. Lo masuk akal nggak saya jelaskan ini kepada saudara? Akal. Ya, jangan bodoh terus. Masa bodoh dipelihara? Ah. Kenapa?
Ini harus sepele nggak? Jadi lain-lain kalau ada orang kayak gitu tanya, maaf ya, anjingnya yang kenapa? Langsung marah itu. Makanya, apa nggak jadi marah? langsung damai. Aneh, setan itu kurang ajarin di situ. Hal-hal kecil, bukan hal besar. Terus, kenapa di perut tobing ini? Saya jadi nanti kita. Ayo jujur, bisa nggak suami istri seperti ini salah paham tersinggung? Ayo hari ini kita berubah, amin. Amin. Supaya hubungan kita tetap baik satu dengan yang lain. Itu kalau suamimu, kalau suamimu, kenapa nih? Kayak sebelum makan kan belum dilihat menunya dagingnya apa. Kedua dagingnya daging babi. Jadi ayo makan daging. Kabur ini ya. Tersinggung. Nanti ya. Jadi begitu mudah si kunyuk itu mengukurkan status kita sebagai anak. Sederhana, hanya dibuat jengkel. Sederhana. Belum selesai, kita baca ayat 15. Setiap orang yang memiliki saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Terus, dan kamu tahu Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa arti kata lain? Tidak memiliki hidup yang kekal dalam diri. Masuk neraka. Saya tanya. Setelah kita baca ayat ini, mungkinkah ada pendeta majelis yang bakal masuk neraka? Sangat mungkin. Karena tidak ngomong. Ya. Biarlah kebenaran ini membuat kita jangan bodoh. Betul. Kalau iblis datang mengacau, kita bilang aku mengaku. Oke? Aku mengaku. Itu dia. Besok kita akan belajar lengkap sampai 3 sesi atau 4 sesi yang kita lihat besok. Hari ini coba istirahat nanti malam. Saya jam 6 sore ada Zoom, jam 21 Wita juga ada. Hari ini. Saya nanti mau ikut yang kalau yang jam 18 Wita itu khusus untuk pertanian. Tapi kalau yang jam 21 Wita WIB jam 20 itu untuk umum. Bisa beri kepada siapa lainnya supaya kita ikut belajar. Mau berubah? Mau. Berubah. Menjadi Hidup gak punya musuh. Hidup mengampuni gak punya musuh buat kita baik. Oke, cernak dulu 2 sesi ini kita renungkan, kita lakukan. Amin. Lalu berkati kita semuanya. Amin. Dia, maju dia. Recording stopped.